Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang lagi di video ini, di channel ini, dan di video kali ini kita mau bahas tentang cara mencari keyword di YouTube menggunakan tools vidIQ dan cara mendapatkan lebih banyak viewers dan juga subscribers dengan cara keyword research atau mencari kata kunci di YouTube. Simak terus video ini sampai selesai ya. Oke, sekarang bagi yang belum tahu apa itu vidIQ, saya udah bikin videonya. Silahkan dicek di atas ini atau dicari di playlist dan juga di deskripsi. Oke, jadi saya udah jelasin apa itu vidIQ dan kenapa kita dapat banyak sekali benefit ketika menggunakan vidIQ untuk meningkatkan atau mengembangkan channel YouTube kita. Dan di video kali ini saya akan bahas spesifik mengenai cara mencari keyword di YouTube menggunakan tools atau tools vidIQ. Oke. Dan pertama, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman belum tahu apa itu keyword dan juga cara mencari ide keyword. Jadi kadang kita kesulitan mencari keyword, related keyword atau ide keyword itu karena kita tidak tahu keyword apa yang harus kita cari untuk channel kita ataupun di video kita. Jadi sebelum kita bahas secara teknis bagaimana mencari keyword di vidIQ, saya ingin jelaskan sedikit apa itu keyword dan bagaimana mencari ide keyword untuk channel kita atau video di YouTube kita. Oke, sekarang kita ke YouTube. Nah, kalau kita ketikkan di sini, misal di sini saya ketikkan bisnis ya, bisnis. Misalnya teman-teman punya channel tentang bisnis. Nah, di sini ketik aja bisnis, oke. Dan Google atau YouTube punya suggestion di sini. Di sini masih sangat umum. Masih ada bisnis modal kecil, bisnis online, bisnis modal kecil untuk besar, anak muda, bisnis 2021 dan masih banyak lagi. Nah, channel teman-teman itu spesifik tentang apa, diketikkan aja langsung lagi. Misal bisnis spesifiknya tentang bisnis rumahan misal, atau video yang mau diupload itu spesifik tentang apa. Jadi misal bisnis rumahan. Nah, itu. Kemudian di sini banyak lagi ide atau suggestion yang dikeluarkan oleh YouTube di sini. Nah, ini adalah salah satu teknik atau cara untuk mencari ide keyword yang akan kita gunakan. Oke. Nah, dengan bantuan vidIQ kita akan mengetahui yang mana keyword yang baik untuk digunakan, yang mana kurang bagus untuk kita gunakan sebagai kata kunci di channel ataupun di video kita. Oke. Dan juga setelah kita dapat ini, setelah kita dapat ide keywordnya yang sangat relevan dengan channel ataupun video kita, yang kita perlu lakukan adalah kita cari datanya. Kita klik aja search di sini. Tapi perlu diingat ini udah diinstal vidIQ ya. Ini sudah diinstal vidIQ. Ini adalah extensionnya Google Chrome. Jadi kita sudah install dulu ini. Kita bisa download vidIQ di sini. Extensions ini. Kita download extensionnya Google Chrome. Ini diinstal dulu. Kemudian kita install di browser kita. Nah, kalau udah, nanti ada icon seperti ini dan juga ada statistik channel kita. Kalau kita sudah koneksikan, kita koneksikan channel kita dengan vidIQ. Jadi yang belum tahu apa itu vidIQ, silahkan cek video saya lainnya di channel ini. Oke. Nah, sekarang ini udah terinstall, kita langsung aja klik search. Kita coba cari di sini bisnis rumahan. Nah, vidIQ ngasih data di sebelah kanan sini. Nah, ini ada beberapa yang harus saya jelaskan. Nah, ini cara mencari keyword yang pertama. Jadi teman-teman pakai keyword related keyword dari si YouTube sendiri. Klik aja di sini. Kalau kita tambahkan huruf A, nanti dia muncul lagi huruf B. Kita tambahkan B, dia muncul lagi C, oke, D. Nah, jadi kalau teman-teman ingin cari ide
keyword atau kata kunci pakai cara dari YouTube suggestion di sini. Oke. Kemudian setelah kita cari datanya, kita cari keywordnya di sini, vidIQ akan ngasih di sini, ngasih data di sini. Oke. Dan yang perlu kita lihat di sini adalah kalau saya langsung ke overall score di sini. Tapi di sini juga sangat ini ya, sangat membantu sekali di sini. Jadi kita juga bisa lihat di sini top creator itu channel yang ini. Oke, kita bisa dapat channel yang dia itu sangat relevan atau sangat berhubungan dengan kata kunci ini. Kata kunci yang kita masukkan di sini. Jadi channel ini. Kita juga bisa lihat channelnya. Oke. Kemudian ya saya jelaskan sedikit lagi di sini. Kemudian sini ada beberapa data rata-rata subscriber untuk channel-channel yang dengan kata kunci ini adalah 161.000. Oke. Jadi kita bisa mendapatkan semacam insight gitu ya tentang kata kunci ini. Oke, kalau kita ke bawah ke overall score, nah di sini kita perlu perhatikan kalau dia makin ke merah di sini berarti volume pencariannya hampir tidak ada, bahkan kalau udah merah di sini berarti itu tidak ada pencarinya per bulan. Oke. Kalau makin ke sana makin bagus, makin ke hijau makin baik, artinya volume pencariannya sangat besar. Tapi di sini juga perlu diperhatikan adalah competitionnya. Jadi kalau competitionnya makin ke sini itu berarti kompetisinya makin besar, makin berat, makin sulit. Tapi kalau kompetisinya ke sana, ke sini, ke hijau ya, itu berarti kompetisinya makin gampang, itu yang makin mudah. Nah, di sini ada overall rata-ratanya kuning gini, 54 barnya kuning. Ini berarti masih berkemungkinan besar kita bisa gunakan kata kunci ini untuk channel kita ataupun untuk YouTube kita atau video kita ya. Nah, perlu diperhatikan di YouTube sendiri itu ada beberapa tempat kita bisa masukkan kata kunci, bukan hanya di videonya, kita bisa masukkan kata kunci di channelnya sendiri. Oke. Kemudian di videonya, kemudian di tagnya. Jadi kalau seperti ini, misal teman-teman di channelnya memang bahas bisnis rumahan, maka kata kunci yang bisnis rumahan ini jangan dimasukkan di video, tapi dimasukkan di channelnya. Oke, masukkannya di channel, dimasukkan kata kunci ini. Oke, jadi nanti channel itu punya kata kunci yang berhubungan dengan bisnis rumahan dan video-videonya berhubungan dengan itu. Jadi YouTube akan melihat kalau channel kita benar-benar spesifik dengan kata kunci ini. Oke. Kemudian ke bawah kita akan dapat related opportunities di sini. Ya. Ya, di sini agak melebar. Ya. Misalnya usaha kreatif. Kemudian kita dapat overall score-nya juga di sini. Ya. Oke. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita menggunakan fitur di sini adalah di dashboardnya vidIQ. Di sini ada keywords ya. Kita login dulu ke akun vidIQ kita, di dashboardnya kita klik fitur keywords di sini. Nah, ini adalah keyword opportunities yang sangat berhubungan dengan channel kita. Jadi kita sudah koneksikan channel ini ke vidIQ dan ini adalah dia ambil data. Jadi keyword-keyword yang sangat berpotensi besar yang ada di channel kita. Jadi karena channel ini top videosnya tentang ini, tentang add-on domain, maka dia ngasih top keywordnya di sini itu adalah tentang ini. Oke, jadi kita bisa, dia ngasih apa ya, ngasih saran kalau kita mau bikin video-video berikutnya bisa berhubungan tentang ini, si panel tutorial dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau teman-teman punya akun YouTube sudah dikoneksikan di vidIQ, oke, ini adalah vidIQ Pro ya teman-teman, jadi bukan gratis. Nah, jadi kalau udah dikoneksikan, nanti dia akan nyari data top videos di channel kita dan dia ngasih suggestion di sini, keyword yang peluangnya besar. Oke, kita langsung ke sini aja, kita ke keywords di sini, klik aja keywords. Nah, kita langsung masukkan kata kunci di sini. Misal saya masukkan di sini bisnis rumahan, enter aja langsung. Nah, di sini kita bisa dapat semua kata kunci yang ada di YouTube berhubungan dengan kata kunci yang kita masukkan sini. Oke.
Nah, di sini terlihat di sini masih sangat melebar sekali karena kita pakai kata kunci ini yang memang cuma 2 suku kata. Kalau kita pakai, kita tambahkan misal gini, modal kecil, kita akan dapatkan lebih banyak lagi kata kunci dengan jumlah kata yang panjang gitu ya. Ini 4 kata ya. Ide usaha modal kecil. Nah, jadi keyword-keyword ini nanti akan kita masukkan ke tag di YouTube kita. Oke. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa membuat channel kita itu atau video kita itu semakin relevan dengan kata kunci yang kita targetkan. Di sini ada video trending, kita bisa lihat juga kalau memang ini masih sangat berhubungan, kita klik aja ini ya. Kita klik aja channelnya dan kita lihat dia pakai tag apa di video itu. Oke. Kita ada iklan. Oke. Kita lihat di sini sebelah kanan sini ada data yang dikasih sama vidIQ sehingga kita bisa melakukan analisis terhadap video ini. Hingga kalau kita misal kita mau duplikasi juga bisa. Kita lihat dia pakai tag apa di video ini. Begitu juga dengan video-video lain yang ada di sini bisa kita lihat ya. Ini kita lihat dulu. Oke, di sini dia punya kata kunci seperti ini, video teksnya seperti ini. Dia masukkan. Jadi kalau kita mau ranking di kata kunci ini, maka kita bisa tiru channel ini dengan menggunakan video teks. Tapi jangan di copy semua. Kita lihat yang mana yang lebih baik di analisis tag yang ada di vidIQ. Caranya gimana? Kita bisa lihat di sini. Misalnya saya masuk ke dashboard YouTube Studio saya dulu. Nah, kita bisa lihat waktu kita menambahkan tag di channel di video kita bisa lihat yang mana. Misalnya ini saya edit dulu ini. Oke. Nah, kita lihat di sini masuk teks. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak perlu mengambil semuanya, semua ini di sini kita sama persis, kita ambil copy terus kita samakan, tidak perlu. Tapi kita lihat yang mana yang punya ranking yang baik. Misal ini video ini bisa ranking di kata kunci ini urutan 9, ini bisa ranking di urutan 2, video ini bisa ranking di urutan 7 ya. Nah, caranya gimana? Kita bisa pakai keyword inspector lagi di sini. Ada fitur keyword inspector. Kalau kita mau nambahkan teks, kita pakai fitur ini. Oke, kemudian kita masukkan ya di sini. Misalnya tadi video ini tentang vidIQ ya. vidIQ, kita cari di sini vidIQ. Misalnya kita cari seperti ini, panduan vidIQ. Kita cari. Kita search di sini, kita tunggu sebentar untuk dia mengambil data. Nah, di sini kita sudah dapat data-data dari vidIQ ya. Sebentar, ini kurang detail mungkin ya. Kita coba ganti tutorial vidIQ. Oh, salah ya, salah typo ya. Coba ya. vidIQ, oke, bukan vidIQ. Nah, seperti ini kita langsung dapat data-data ini. Nah, kita pakai aja seperti ini, kita tambahkan, kita klik ini, kita tambahkan di channel di tag kita. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita dapat kata kunci di sini, kita lihat channelnya. Nah, kita dapat ide teksnya. Nah, ini adalah ide kata kunci yang bisa kita gunakan juga. Oke, kita misalnya usaha kekinian, padahal kita kan carinya di sini bisnis rumahan modal kecil, dan kita dapat ide lagi usaha kekinian. Dan kalau kita cari di keyword inspector saat kita mau memasukkan tag usaha kekinian, nanti kita akan dapatkan data juga dari YouTube menggunakan vidIQ ini. Kita dapat data dengan keyword ini, dapat
data pencariannya seperti apa, kemudian kompetitornya seperti apa. Sebentar, masih loading. Ya, seperti itu. Nanti kita dapat. Nah, di sini sayangnya search volumenya nggak ada, jadi kita cari aja yang lain, misalnya seperti ini. Kita tambahkan. Nah, ini cara cari keyword dan kita bisa tambahkan langsung ke tag di video kita. Oke. Seperti itu cara menggunakannya untuk menambahkan langsung ke tag kita, dan cara mencari keyword menggunakan vidIQ. Oke, silahkan dieksplor, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan di komentar, tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa share video ini jika ini bermanfaat, dan subscribe jika kalian ingin konten-konten seperti ini, konten tentang bisnis online, bisnis digital, dan juga optimasi channel YouTube. Terima kasih, sampai ketemu di video tutorial lainnya. Bye bye.